menjelaskan hasil analisis mengenai konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat akibat pencurian hasil kebun oleh anak-anak. Konflik ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat memengaruhi hubungan sosial antara warga. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan mulai dari identifikasi kasus, analisis konflik, solusi penyelesaian, hingga refleksi yang saya peroleh dari kasus tersebut. Masuk pada materi pertama, yaitu identifikasi kasus. Kasus yang saya analisis terjadi di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal. Konflik ini berawal dari kebiasaan beberapa anak yang sering mengambil buah dan sayur milik warga tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tanaman tersebut sebenarnya ditanam oleh pemilik rumah untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai hasil kebun keluarga. Awalnya, sebagian warga menganggap tindakan tersebut hanyalah kenakalan anak-anak yang bisa dimaklumi. Namun, karena kejadian ini terus berulang dan jumlah hasil kebun yang hilang semakin banyak, pemilik kebun mulai merasa dirugikan. Akibat timbul perselisihan antara pemilik tanaman dengan orang tua anak-anak tersebut, perbedaan cara pandang mengenai kesalahan anak akhirnya membuat konflik berkembang menjadi persoalan antar warga. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini yaitu pemilik rumah yang memiliki kebun, anak-anak yang mengambil hasil kebun tanpa izin orang tua anak-anak tersebut, serta ketua RT yang berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik. Kronologi kejadiannya dimulai ketika beberapa warga menyadari bahwa buah dan sayuran di pekarangan rumah mereka sering berkurang bahkan sebelum masa panen. Setelah diamati, ternyata beberapa anak mengambil hasil kebun tersebut tanpa izin. Pemilik rumah kemudian menegur anak-anak tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada orang tua mereka. Namun, tidak semua orang tua menerima teguran tersebut. Ada yang menganggap hal ini hanya kenakalan biasa sehingga tidak memberikan pembinaan kepada anaknya. Akibatnya, hubungan antara warga menjadi kurang harmonis hingga akhirnya ketua RT mengadakan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Dampak dari konflik ini cukup besar. Selain menimbulkan kerugian materi karena hasil kebun berkurang, konflik juga menyebabkan berkurangnya rasa saling percaya antara warga. Hubungan sosial menjadi kurang harmonis serta berpotensi membuat anak-anak menganggap mengambil barang orang lain sebagai hal biasa. Materi kedua yaitu analisis konflik. Berdasarkan teori konflik, kasus ini termasuk konflik antara individu atau interpersonal konflik yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial karena memengaruhi hubungan masyarakat di lingkungan sekitar. Ada beberapa penyebab utama munculnya konflik ini. Yang pertama adalah anak-anak yang mengambil hasil kebun tanpa izin pemilik. Kedua, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua terhadap perilaku anak. Ketiga, adanya perbedaan persepsi mengenai tingkat kesalahan yang dilakukan anak. Dan yang keempat adalah kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sejak awal hingga persoalan kecil berkembang menjadi konflik besar. Jika dianalisis menggunakan tahap konflik, menurut Robbins, konflik ini dimulai dari adanya potensi konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik tanaman yang ingin menjaga hasil kebunnya dengan anak-anak yang mengambil buah dan sayur tanpa izin. Tahap berikutnya adalah kesadaran konflik, yaitu ketika pemilik rumah mulai menyadari hasil buah sering hilang dan merasa dirugikan. Kemudian muncul niat atau sikap dari masing-masing pihak. Pemilik rumah memilih menegur anak-anak dan menyampaikan masalah kepada orang tua mereka dengan harapan dapat menyelesaikan secara baik-baik. Selanjutnya terjadi perilaku konflik berupa perbedaan pendapat. Sebagian orang tua menerima teguran, tetapi sebagian lainnya menganggap tindakan anak tersebut hanyalah kenakalan biasa sehingga muncul perdebatan. Akhirnya konflik diarahkan menuju penyelesaian melalui musyawarah yang difasilitasi oleh ketua RT sehingga hubungan antara warga dapat kembali membaik. Materi ketiga yaitu solusi penyelesaian. Menurut hasil analisis saya, strategi penyelesaian yang paling tepat adalah menggunakan gaya collaborating atau kolaborasi berdasarkan teori Thomas Gilman.
Strategi ini dipilih karena memberikan kesempatan pada semua pihak untuk saling berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi yang menguntungkan bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu melakukan musyawarah yang dipimpin oleh ketua RT, memberikan pembinaan kepada anak-anak yang mengenai pentingnya menghargai hak milik orang lain, meningkatkan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, membiasakan anak untuk meminta izin sebelum mengambil sesuatu milik orang lain, serta membangun komunikasi yang lebih baik antara warga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Materi keempat yaitu refleksi. Saya menyadari bahwa konflik yang dari awalnya terlihat sederhana ternyata dapat berkembang menjadi perselisihan yang cukup besar apabila tidak segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Menurut saya, pembinaan terhadap anak sejak dini merupakan tanggung jawab bersama, terutama orang tua dan lingkungan sekitar. Anak-anak perlu diajarkan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dapat merugikan orang lain. Apabila saya berada di posisi pemilik tanaman, saya akan memilih menyelesaikan masalah melalui dialog dengan orang tua anak tanpa menggunakan emosi. Saya percaya bahwa musyawarah merupakan cara terbaik untuk menjaga hubungan baik antara warga. Sebaliknya, apabila saya berada di posisi orang tua, saya akan mengakui kesalahan anak, meminta maaf kepada pemilik tanaman, serta memberikan pemahaman kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Melalui kasus ini, saya memahami bahwa kejujuran, tanggung jawab, komunikasi yang terbuka, rasa saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Melalui kasus ini, saya memahami bahwa kejujuran, tanggung jawab, komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan kepedulian terhadap Melalui kasus ini, saya memahami bahwa kejujuran, tanggung jawab, komunikasi yang terbuka, rasa saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Dengan adanya kemauan untuk saling mendengarkan dan mencari solusi bersama, konflik justru dapat menjadi pembelajaran untuk membangun hubungan masyarakat yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis konflik lingkungan akibat masyarakat akibat pencurian hasil kebun oleh anak-anak. Semoga pemaparan materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa setiap konflik dapat diselesaikan secara damai apabila semua pihak mengutamakan komunikasi, musyawarah, dan saling menghargai.